sirkulasinya jadi buyar. Betul, lompat sekali langsung hilang, tapi Loyi chip gak ada ternyata. Masih ya, masih. 100% ban rate kah hari ini? Hari Loyi ini chip. Loyi, ya 100% buat 3 match berarti. Ya, tapi tidak dengan Moskov ya, karena Moskov tadi di match kedua sempat lepas dan sekarang sebenarnya pola bandnya dari Homeboyz masih cukup sama ya. Nanti Valentina nih terakhir. Kalau Valentina kalau sama, tapi masalahnya mereka kan sekarang ada di red side kan. Mereka mau bisa dapetin 2 bahkan hero langsung. Tapi Valentina mahal sih. Mahal. Ya mahal, tapi ada yang murah skillnya. Asik. Ya kan. Apalagi mumpung nih. MSC Pass tadi keren banget bang. Iya, ada EWC-nya kan tulisan di kaki gitu. Eksklusif. Eksklusif itu ya, jangan sampai kelewatan. Atau mungkin yang pengen Cloud atau Varsha kan ada skin MSC-nya juga tuh, kalian bisa dapetin Harriet. Masih di ban. Apakah ini akan menutup ke arah Valentina? Yep. Valen kah? Atau mereka ngelepasin Valen, mereka ambil Roger? Bisa. Mereka bisa ambil Valennya juga, iya Valennya juga kan bisa mereka ambil, justru itu hero powernya banget buat Udil. Kan. Selain Varsha juga ya yang mungkin akan muncul sekarang, tapi kayaknya akan berbeda konsep sih untuk Homeboyz kali ini. Apakah nanti akan muncul Assassin untuk Chibi? Yep. Karena kalau ngeliat Nolannya sempat ada di Respect Band juga, tapi memang mungkin nggak seprayo itu ya. Kalau misalkan emang priority ke arah memang dari hero-nya Chibi ya bisa aja diambil di 3 awal. Banyak syarat sih kalau memang mau Nolan ya. Yep. Tapi sabar dulu, Valentina yang di ban. Masih sama persis. Yang ini berarti Konsepnya mirip lah. ya hampir sama. Roger lepas, ada Roger. Untuk pilihan first pick biasanya jatuh ke Marksman. Ya, tadi Cloud ya. Cloud. Jadi mahal nih sekarang nih. Moskov tadi game 1 Cloud, game 2 Moskov. Apakah ini akan ada Cloud yang langsung diambil pertama atau bahkan Edit? Edit ini juga udah mulai masuk ke dalam Prayo band atau pick juga sih sebenarnya. Ya, saya edit buat ini sih sebenarnya, buat closingan ya. Buat finisher juga, apalagi masuk ke late game-nya. Karena lawan biasanya marksman-nya kalau sudah ditarget dengan edit, ini bakal sulit. Karena edit magic damage, sedangkan ya kita sendiri biasanya kalau kita jadi marksman, kita belinya Wind of Nature misal. Ya meskipun sekarang ada Winter Crown. Oke, tapi Angela ternyata yang menjadi pilihan. Angela Ling kah? Angela Ling ya, ini bakal makin kuat lagi harusnya ya. Nantinya, tapi apakah Lingnya akan di-deny? Karena kemungkinan besar ya ini bakal ada Ling nantinya di pick kedua dan ketiga. Itu Angela dengan hero fighter siapapun juga sakit loh. Sebenarnya Angela bisa sama siapa aja ya. Ya, dengan siapapun juga bisa dia. Tapi kayak kalau ngelihat dari kayak Cloud itu juga enak banget kan buat dikombinasikan, dan bahkan Yuzong. Wow. Udah lihat naga bebek ya. Ya kan? Pemikiran berarti. Nah, Lingnya di-deny karena bahaya ngelihat dari Yahiko dapat first maniac berarti ya di wildcard ya. Oh iya benar. Harusnya. Dan editnya itu dia diambil ya. Edit untuk bisa menargetkan single target locknya emang lumayan berbahaya sih. Yap, dan juga dia bisa ngebalikin keadaan dengan Primal Rat-nya itu. Yap. Tiba-tiba kita miscalculate, region lagi buat live-nya. Terus tiba-tiba ditembak balik pedes. Pedes ya. Waduh ternyata stacknya penuh gitu ya. Salah kita nih. Oke. Tapi kalau emang mau ngambil gold lane ya, yang seperti tadi Om Wol bilang juga, ini Roger. sekarang sih kayaknya, atau Roger. Rogernya. Atau bahkan Rogernya di jungle, kayak kita serap aja. Hari ini berarti Link nggak pernah absen loh. Iya ya. Selalu ada Link. Dari 3 match ya. Betul. Oke. Hadir terus nih. Nah, Rogernya diambil. Roger. Dan Ruby. Berarti nah ini Ruby-nya juga bisa dilempar ke XP sebenarnya ya. Betul. Atau kemungkinan Angelanya bakal ada di mid lane. Link itu kenapa 3 kali pakai gak pernah undang tuh? Nah, apakah T2K akan memberikan rapor merah, rapor hijau? Ya, kayaknya mereka tim yang memutus ini ya, low streak-nya dari hero yang dipick ya. Oke, tapi masih dengan Vexana ternyata untuk Udil. Masih Vexana. Dan kalau misalkan tadi sempat dibahas bahwa Edit bila di tangan dari Homeboyz itu memang ada di sepat. Berarti bisa ban Mino berarti sekarang. Amon! Amonnya di ban. Ini ban Mino nggak sih? Aku cukup kecewa sih gak ada Amon. Ya meskipun kita nggak tahu nih emangnya ada user Amon nih. Iya, harusnya ada. Tapi apakah akan dipakai? Iya betul. Tapi yang ada pasti satu sih, Soul Vessel Amon. Oh iya betul, skin terbaru. Tapi ada juga tim MSC yang suka pakai Amon juga, ada TNZ. Oh iya itu sih aku nungguin banget sih TNZ. Ya. Bahkan sekelas Kairi pun pernah pakai Amon. Wah.
Saya tahu kamu memang bias kepada Amon, Om. Ya saya bias kalau ada Amon langsung pindah. Wawamon kan? Waduh, rusak ya. Ini Mino ban gak sih? Oh, Cloud-nya dulu. Ada Cloud. Tapi ini masih flex kan sebenarnya. Tapi masalahnya juga match ini ternyata memang kalau ngelihat di match pertama di Prayo banget nih hero-nya dia. Sekarang ya udah dikasih belakangan aja. Karena mereka udah punya loot. Itu dia. Ya, jadi mereka mungkin kalau memang mereka ada satu marksman lagi ya, mereka nggak bakal main marksman yang depend dengan item. Bisa jadi Brody, Klim mungkin. Wah, Brody, Skypierce lagi FOMO. Tapi memang ngeri sih. Tapi memang ngeri loh. Waktu belum dinner ya. Wah, tebak sekali sih hilang. Hilang ya? Hilang. Iya sih Brody. Aman juga kan kalau kena Brody tabrak. Teman kita tuh Pak Pulung main sama aku, Brody Skypiercer terus. Kacau. Begitu di band Brody-nya kacau juga sih. Oh, Fanny. Memang si Yahiko ini lebih ke unsur assassin. Assassin, memang dia makanya assassin. Fanny, Amon di band. Berarti kalau bisa bicara tentang assassin ya Lancelot dan Hayabusa. Nah, Hayabusa sebenarnya masih bisa banget sekarang. Coba tipis ya, resikonya gede. Ya. Karena tipis dan mereka harus berhadapan dengan Eternal Guard nanti. Ya. Oke. Ben Mino nggak sih ini? Ini meresahkan loh ini combo double. Combo Vexa, wah enggak, ini Minonya pindah pasti. Oke. Nathan, mereka lebih concern terhadap nets ya. Mino kan? Mino bisa diambil sekarang. Iya. Karena Mino bakal, udah itu 3 mobilitasnya hilang semua tuh. Kalau kena Mino ya, Mino Vexana lagi. Iya, jalan bareng. Edit lagi ya kan, bertiga ya udah tuh. Terus-terusan. Mino bisa diambil atau bahkan ya kita tahu untuk Zorn. Butuh badan sih tetap ya, kayaknya Mino bakal jadi opsi yang cukup oke juga. Yep. Tapi kalau misalkan emang enggak, ya kayak mau coba untuk ambil ke arah Aku pengen lihat coverannya Zone. Grow. Bisa. Buat screening. Oke, dan jawabannya adalah Minotaur harusnya. Mino, karena ini combo memang. Listing ya. Yep. Vexana Mino, clear cepat. Efek Rock punya level 4 kalau udah bareng-bareng itu serem banget. Gak ada bakal yang bisa deket-deket. Karena efek knock-up-nya 2 kali kan. Ya, dan Eternal Guard sekali, Mino Fury juga ada. Dan win rate-nya masih 100%. Wow. Mengerikan. Alright, tapi untuk T2K, mereka akan langsung menjawab kemanakah bergeraknya Roger ini? Ke gold kah? Ke jungle kah? Dan begitu pun dari Angela. Apakah ini akan menjadi hero-nya Bob atau tidak? Ya, Ruby juga sama loh, masih flex kan. Nah, tapi masalahnya mereka di first phase berarti bakal reveal semua. Dan gold lane nanti akan menyesuaikan. Betul. Siapa nih, mau main tanker kah? Banyak sih. Julian jungle harusnya buat nutup juga magic damage-nya sebenarnya ya. Berarti Angelanya bakal ada di mid, Ruby-nya bakal di roam, dan ini berarti harus ngambil gold laner yang safety, dan dua gold laner safety-nya udah di ban. Kalau Nathan, tapi Brody mungkin masih bisa jadi satu jawaban lah ya. Brody kah? Brody atau gold lane sekarang, atau bahkan kayak nggak tentang marksman juga Om, kayak kita ke gocek tadi. Betul. Gold lane. Atau Lunox keluar. Nox, tapi mah kan? Insitar yang keluar. Insitar. Bukan tentang marksman, Om. Betul. King Skull-nya bakal nutup pergerakan Roger, Ruby, Julian kalau ketangkap di tengah. Pertama kali Insitar Gold Lane di bawah tuh sama Benny Cutie. Benny Cutie buat di Gold Lane. Ada ini juga. Dari Todak deh. Siapa? Bukan siapa tuh? Ada yang dari Todak. Siapa tuh? Dari Malaysia juga. Gold Lane-nya. Siapa? Ciku Moon. Ciku ya. Yeah. Ciku guys. Terus baru kita lihat Benny Cutie itu. Alright, wow. Menarik kali ini. Terlihat munculnya lah Minsitar ya kan kali ini. Julian juga udah muncul sekarang di best of one yang akan menjadi penentuan, yang dimana dua tim ini sudah mendapatkan 1 poin kemenangan. Siapa yang akan melipat gandakan poinnya? T2K kah atau Homeboys kah? Iya, dan sekarang ya di match yang ketiga nih, Homeboys sebenarnya menggunakan draft yang hampir mirip yang dilakukan oleh IHC di game yang pertama. Oke. Mereka akan menitik beratkan untuk bermain dengan jungler assassin mereka. Yes, dan dengan adanya gold lane fighter ya. Alright. Dan sepertinya sudah mulai terlihat ya bala bantuan yang hadir untuk kedua belah junglernya. Chibi kali ini dengan Ling sudah mulai bergerak. Farming speednya terlihat lebih cepat ya, tapi lihat bagaimana Zorn sudah melakukan adanya sedikit kembali zoning out, tapi Udil dengan satu buah Deadly Grasp-nya juga. Ini udah mulai ganggu-ganggu sih. Kayak terus-terusan loh.
Tapi masalahnya di sini ada Bob. Dia punya heal evac. Yep. Jadi masih bisa sustain-nya nantinya ya. Sword mencoba untuk mengalihkan keadaannya juga dengan ada Despair Storm, tapi Chibi is coming. Masih level 3, terikat kembali dengan adanya satu buah Puppet of the String. Tapi flicker terdengar kali dari Apex. Tapi kali ini Udil harus mundur dulu setelah terkena dengan adanya satu buah Enhanced Sight yang cukup menyakitkan. Sakit banget ya. Julian level 3 tadi Enhanced Sight-nya yang memang langsung connect full ke badan Udil juga. Dan kalau kita lihat tadi, Chibi dengan emblem yang dipakai, talentnya dia, Warcry. Sedikit unik, memang sama-sama Mas Arab juga bahkan dengan Warcry loh. Ya. Jadi akan aja ada incaran burst damage yang besar dari T2K. Ya, double Soul Blade Chibi kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan Yahiko. Terkena lagi efek Terrifying, tapi Yahiko masih bisa selamat dan Chibi akan diikat dan bahkan First Blood bisa diamankan oleh Bob atas hilangnya sang jungler dari Homeboys. Wow, dan bahkan survive tadi ya buat Yahiko-nya very low HP. Masih sanggup untuk bersembunyi dan bermain sabar di dalam rumput juga. Arcane Boots untuk first item bagi Yahiko. Dimonisius mungkin di sini untuk Bob sebagai mid laner Angela. Tapi sejauh ini T2K bermain dengan sangat agresif dan semuanya terbayarkan. Ada payoff yang didapatkan oleh mereka dengan memenangkan team fight. Alright, dan Nets ini masih cukup bermain aman lah ya. Memeluk turret dan Zorn. Sekarang cukup sulit untuk bisa melakukan screening. Semenjak juga dia dikasih crowd control terus-terusan sama Apex. Yep. Dan lihat farming speed yang memang bisa diberikan oleh Yahiko ya dengan Julian dia juga. Enhance sight-nya nih yang memang sangat berbahaya sekali kalau sampai nggak kelihatan. Dan belum lagi masih ada enhance chain juga untuk bisa memberikan efek area knock up. Ya, ini masalahnya Julian tuh kompleksitasnya cukup tinggi ya Om. Escape Betul. ada, Sword EC ya. ada, dan ini dari replay tadi. Ya memang ditahan habis-habisan juga. Cuman dari Chibi-nya udah kena Puppet stringnya dia udah kejebak tadi di sana. Jadi itu terlihat wajahnya, first blood kata dia. Gak apa-apa Chibi, masih bisa untuk ya comeback lah, apalagi melihat juga sekarang sudah ada 4 pemain yang sudah siap untuk langsung saja komit. Dan bahkan Apex-nya bertahan, ditarik lagi kali ini. Apex-nya berhasil untuk dihilangkan, begitupun double kill yang bisa disecure. Bob harus mengikuti jejak dari Apex menjadi player kedua yang hilang dari T2K. Wow, itu luar biasa banget sih. Kombinasi yang dilakukan oleh Homeboys tadi ya, melihat memang sudah mulai kosong semuanya. Akhirnya Nets-nya berani untuk keluar juga dan menarik tadi dengan Spear of Glory dia. Sementara Chibi masih berusaha untuk mencari ruang gerak setelah tumbang satu kali. Ada 2 assist memang bagi Chibi juga tadi. Dan game fact kita adalah Chibi pemegang GPM tertinggi di Major MLB Turnamen. 1130 loh. Iya, dengan itu dia hero favoritnya, Nolan. Iya, itu memang tinggi banget ya. Karena itu satu hero powernya banget juga kan. Dan sekarang tidak Nolan, lebih ke arah Link-nya juga. Walaupun memang sudah tumbang satu kali, levelnya masih bisa catch up. Dan bahkan unggul. Dari segi goldnya tipis saja di atas dari Yahiko. Berserker banget ya buat fighternya dia. Nets kali ini bahkan coba untuk ditarget lagi. Masih mencoba untuk bertahan dan lihat bagaimana kali ini dengan HP Grow yang bisa dipegang oleh Nets. Membuat dirinya bertahan. Yep, pasif yang pecah tadi ya, menambahkan lagi HP yang bisa diberikan ke Minsitar. Dan masih bisa bertahan ternyata untuk Homeboys-nya. Sementara Sepat di bagian bawah sepertinya harus berjuang ekstra keras juga berhadapan dengan Mas Harap di bagian bawah. Dan Sepat memilih untuk first item dominant side dan Nets corrosion side. Attack speed lah ya. Dia bakal membawa nantinya 4 anak buah Minsitar ya. 4 pengawal ya. Awalnya itu akan semakin lebih punya attack speed lagi. Tapi dengan kepercayaan diri dari Homeboys, dengan attack speed juga yang dimiliki oleh Nets, membantu untuk eksekusi terhadap Turtle bisa dilakukan dengan cukup baik sehingga kali ini pun objektif bisa diambil oleh Homeboys. Ya, menarik ya karena Chibi tadi kena first blood dibandingkan dengan Yahiko. Tapi levelnya lihat, Chibi secara perolehan EXP tadi itu unggul sangat-sangat jauh sekali. Jadi untuk farmingnya dia nggak ada gangguan sama sekali juga sih. Jadi tinggal milih aja sebenarnya buat Homeboys kapan mereka akan bermain secara agresif. Dan Nets lagi-lagi akan difokuskan untuk bisa di pick off. Tapi ingat, ini adalah fighter yang berarti akan ada durability untuk badan dia untuk menerima damage. Apalagi tadi dari pasifnya kan, HP-nya nambah lagi juga. Dan mungkin tadi kalau ngelihat dari Chibi yang kena first blood, dia lupa bahwa lawannya Julian yang level 3 udah punya power kan. Jadi agak berat. Dan Nets kali ini bakal kembali target lagi sama Vedetnya connect. Retribution terdengar dan King's Call-nya ketarik menuju ke arah seorang Apex. Tapi ada backup yang dilakukan dengan Hardcore sehingga Apex kali ini tidak berhasil untuk ditumbangkan secara mudah. Hanya ada pertukaran resource saja tanpa adanya kill yang terjadi. Itu all in di bagian top tadi bagi T2K Esports. Dan mid-nya langsung direspon Homeboys. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan mid turret. Yap, tapi Mas Araf juga udah langsung sigap ya menuju ke arah tengah. Sehingga kali ini Zorn harus mundur dulu. Dan ini dia, typically Zorn. Yep. Recall, stiker-stiker. Mancing ya. Iya.
Tapi ya itu dia hilang di topnya tadi karena terlalu totalitas juga ya. Kumpul 5 di bagian bawahnya ada celah Ya. yang bisa di chip in tadi buat turretnya punya City 2K. Walaupun belum hancur ya. Tapi setidaknya ini ngebuat dari Mas Sarapnya punya tugas banyak tadi. Dia harus backup tengah, dia harus balik lagi ke bawah juga. Dan jangan lupakan kehadiran dari Mas Sarap ini dibutuhkan sekali di saat team fight. Oke. Item T2K Yuzong ya, dengan Mas Harapnya langsung Hunter Strike gak tuh. Jadi memang mereka ngincer buat damage juga. Glowing One ini buat si Bob ya. Jadi buat kalian yang bertanya kenapa Glowing One, karena ada efek NOD juga di sana. Yap, sudah merger lah ya. Merger. Glowing One dan NOD. Tapi kayaknya item kedua dari Chibi mau ke Sky Piercer sih. Langsung pada intinya kayaknya. First tadi Berserker ya tadi ya? Berserker item pertamanya. Oke. Turtle juga sudah mulai spawn. Tempo permainannya sebenarnya lebih dipegang buat Hawkboys ya. Yap. Karena mereka lihat bagaimana posisi pemain-pemain dari Hawkboys ini ada di rumput-rumput yang biasanya bisa dipegang oleh lawan. Ya. Jadi kalau kita melihat posisi seperti ini udah jelas sangat aman sekali, kecuali di rumput kiri dari zone itu ada lawan. Oke, tapi sepertinya kali ini Apex sekali bakal coba untuk ditarget lagi. Dia mencoba untuk mundur, Bobnya Flicker sudah mau dikeluarkan, tapi Apex sepertinya akan lebih memilih untuk merelakan saja nyawanya direnggut. Outer middle turret akan segera dihancurkan, tapi Mas Sarap akan dikejar. Temples of Blade yang kali ini menari-nari lagi Divine Sword, dan bahkan satu bola Black Dagger Transformation terpaksa harus keluar untuk defense. Tapi di sisi lain, Witch dapetin satu outer turret sebagai bayarannya setidaknya. Oke, heavy crowd control yang oleh Homeboys yang memang belum ada jawaban sampai dengan sejauh ini. Setiap kalian team fight yang kelihatannya mungkin bisa diinisiat oleh T2K Esports selalu bisa dibalikan berkat itu tadi. Crowd control yang sangat banyak. Mungkin dimulai dari King Skull-nya, dimulai dari adanya knock up dari Mino Fury, atau bahkan juga dengan adanya Eternal Guard yang membuat mereka sangat aman sekali. Nets bahkan Demon Hunter Sword. Jadi ini adalah Gold Laner yang bisa memberikan damage juga. Yap, dan ternyata itu kombinasi dari Udil gak cuma sama Zorn kan. Betul. Sama Sepat juga tadi terangkat Onward, terangkat Shatter. Di follow up lagi, tapi Yahiko kali ini terpaksa mengeluarkan satu buah Retribution untuk bisa men-secure ke arah purple buff miliknya. Setelah juga ada gangguan ini Eternal's Guard. Ganggu banget, dan bahkan kali ini menahan Fury-nya Korek menuju ke arah 2 orang sekaligus terjebak King Skull semuanya, dan bahkan Yahiko kali ini tumbang. Apex pun menjadi player kedua dari T2K yang direnggut nyawanya. Tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh T2K sejauh ini. Yap. Tuh clean banget tadi dari Homeboys, di mana mereka melakukan satu buah kombinasi permainan yang luar biasa juga. Skill-skill yang dimainkan dan juga King Skull yang memang bertepatan tadi ya, yang bisa hit 2 hero sekaligus. Yap, dan outer turret di arah top lane kali ini berhasil untuk dihancurkan pula. Dan kembali Zorn memancing. Ini mentalitas yang udah bicara. Player dari MPL MY Season 1. Ya, dari awal banget ini, Mino Fury kena 2. Terus juga langsung follow up-nya di belakang ada King Skull-nya lagi buka. Dan siapapun yang kena King Skull setelah terangkat tadi dari Mino Fury, kemungkinan besar ya bakal tumbang juga langsung. Instant. Gak bergerak, damage-nya masuk semua. Dan bahkan kali ini Amok Bandit menuju ke arah Sepat, tapi Apex sepertinya terjebak di depan sana sehingga tidak bisa lagi untuk selamat. Ada kombinasi Hardguard dan juga Black Dragon Form menuju ke arah belakang, tapi Sepat adalah target yang diinginkan, tapi ternyata bukan target yang optimal. Petrify Gaming, Sepat akan kembali dikejar, dan bahkan dua pemain dari Homeboys kali berhasil dihilangkan. Netsnya pun triple kill dan menuju ke arah Maniac. Diamankan oleh Witch kali ini dari T2K. Wow, ini tim terbanyak dengan Maniac seharusnya T2K Esports. 2 game, 2 kali Maniac, dan bahkan mereka snowball dengan sangat cepat. Mereka langsung mendapatkan Lord tanpa kontes sama sekali. Yes, dan akhirnya kita melihat kombinasi antara Yuzong dan Angela, tapi kali ini Chibi sendirian akan men-shutdown keberadaan dari seorang Witch, tapi Chibi menukarkan nyawanya sehingga shutdown pula bisa disecure oleh Bob. Wow. Pertanyaannya adalah kenapa? Setidaknya mungkin. Ya, tapi mendengarkan dengan Witch kayak masih tidak menguntungkan sama sekali ya. Yep. So let's see, ini dia bagaimana team fight yang terjadi tadi, di mana kehadiran dari Angela bersama dengan Yuzong membuat Yuzongnya memang terlihat cukup kuat dan bahkan bisa kembali lagi into the track untuk mengamankan satu buah Lord ya. Tapi ya movement dari Chibi yang sayang sekali, memang dia hanya sendirian tapi harus berhadapan dengan 5 pemain sekaligus. Dan ingat, dengan sistem best of 1 gak bakal ada revisi lagi nanti buat di second game. Oke, Sepat Primal Run yang terpaksa harus dibuka juga, dan lihat gigitan serigala. Sakit banget. Sakit banget. Headside ya. Ya.
Gitu. Dan ini udah mulai kumpul 5 nih T2K Esports. Bahkan Flicker ternyata yang bisa didinai dengan adanya satu buah Terrifying Effect. Ditarik lagi dengan Lava Vendetta, sempat kali ini harus mundur dulu tapi Apex tidak terselamatkan. Witch sudah mulai hadir dengan Lycan Pulse tapi di arah belakang sepatnya sudah mulai ditarget dengan Heartguard yang ada di dalam tubuhnya. Tapi lihat bagaimana kali ini Udil pun harus merenggut nyawanya Nats. Membuka King's Claw di lini paling depan. Witch ternyata masih bisa selamat dan bahkan GB tidak terselamatkan. 3 pemain in total kayak dari Homeboyz berhasil untuk dihilangkan. Wow, satu persatu sudah mulai bertumbangan juga dan T2K Esports mereka akan berusaha untuk naik ke atas karena masih ada base defense pasif dari base di bawah menit 12. Ya, wow. Dan walaupun memang jungle-nya balik lagi Chibi unggul di atas dari Yahiko, tapi ternyata mereka menitik beratkan ini ada di Witch-nya. Yap. Dan Witch-nya juga bisa dapetin banyak point kill ya. Dan Julian tadi punya Skybreaker ya. Dan ini meskipun nggak ada point kill sama sekali, tapi ya masa investasi lah. Investasi. 8 assist loh buat Yahiko. Oke, ternyata turun lagi temponya. Yep. Mereka bermain cukup berhati-hati ya Om. Yep. Winter Crown sekarang buat Yahiko juga punya self defense ekstra. Dan kelihatan dengan Homeboyz ini kayaknya mereka susah banget ya buat berhadapan dengan Mas Arab. Ini Yuzongnya dari tadi nari-nari terus loh. Iya. Oke, Conceal play. Conceal 5-5-nya kali ini menuju ke arah satu sosok yaitu Udil yang bakal coba untuk ditarget lagi. Flicker sudah mulai dikeluarkan tapi Chibi sudah mulai hadir. King's Claw sudah mulai dipanggil dan Mas Sarap tidak terselamatkan kali ini begitu pun dari Apex yang menjadi player kedua yang berhasil dihilangkan. Tapi softplay dari Chibi mengejar karena sampai Witch-nya masih bisa selamat tapi Yahiko terjebak di depan sana sehingga double kill bisa disecure oleh Sepat dan 2 pemain yang tersisa dari T2K memilih untuk mundur. Oke. Setup dari T2K Esports untuk mendapatkan mungkin 1 atau 2 poin kill sebelum mereka mulai Lordnya ternyata gagal tadi. Bisa dipatahkan karena ternyata pengawalan dari Udil juga cukup banyak meskipun Udilnya yang harus tumbang. Tapi ditukarkan dengan 3 pemain sekaligus. Lord sudah mulai spawn dan ini akan bisa dicepetin juga. Lihat sakit banget buat Lordnya. Tapi ini juga ya masih ada damage yang cukup ya untuk bisa langsung eksekusi dari Lord. Dan Udil nih suka banget pakai Wishing Lantern ini. Ya, lagi-lagi ada Wishing Lantern buat Udil. Padahal kalau kita lihat memang nggak terlalu banyak hero yang tebal. Tapi mungkin ini untuk bisa berhadapan dengan Yuzong atau bahkan buat si Ruby-nya. Nah, kalau kita melihat kenapa mereka bisa gagal itu dikarenakan adanya King's Claw juga tadi. Jadi semuanya nggak bisa gerak ya. Iya, jadi ketika mereka udah all in ya udah mereka bakal diam di bagian tengah sana di bagian King's Claw-nya. Dan akhirnya bisa dipunish 3 pemain dari T2K Esports. Sebenarnya kayak Julian dan Roger tuh mirip-mirip juga one way ticket sebenarnya ya Om ya. Walaupun chance untuk Julian balik bisa lebih gede dibanding Roger kan. Betul. Bagi kayak tadi dia sekalinya maju dipegangin juga heavy CC-nya banyak gitu loh, Sepat. Terus dari Non Fury juga dan jangan lupakan sedikit dari Deadly Grasp itu juga mengerikan. Ya, oke, akhirnya kita melihat 2 assassin ini punya Skypiercer. Sorry udah dijual ternyata. Yahiko tanpa Skypiercer diganti Winter Crown. Oke, lebih biar secure lah ya. Betul. Oke, dan Lordnya akan dibiarkan di bawah. Inner turret yang akan menjadi target dari Homeboyz. Momentum akhirnya bisa mereka pegang lagi ya. Semenjak dari T2K juga mereka termakan sendiri atas inisiasi yang mereka lakukan. Yep, conceal play yang gagal tadi ya. Yang memang bisa dieksekusi habis dengan Homeboyz juga. Dari Lord yang memang berjalan slow di bagian bawah. Enhanced Lord akan bisa memberikan 1 efek charge lagi. Ini dia. Defensif yang akan dilakukan oleh T2K dengan membuka Black Dragon Form. Mencoba untuk memisahkan kawanan dari Homeboyz, tapi Sepat sudah mulai flicker maju ke arah depan. Onward dan pakai Bramble Rat kali ini Udil akan menjadi targetnya. Disedot lagi darahnya, tapi efek di Silzain juga berhasil untuk dihilangkan. Witch yang ternyata tidak terselamatkan. Lordnya masih berdiri. Udil yang menjadi target dari T2K ternyata membuat ada waktu lagi yang harus dibuang, tapi tak ada softblade. Dan Chibi berhasil untuk bisa mendapatkan 1 eksekusinya. 4 pemain hilang kali ini. Misalkan Bob sendirian, dan apakah Bob bisa mempertahankan base-nya karena sekarang ada wave yang berjalan di arah tengah dan juga bawah karena Homeboyz bakal coba untuk maju. Base-nya sudah mulai terbuka kali ini dan bahkan wipeout tercipta dan Homeboyz mendapatkan kemenangan keduanya di grup B. Meskipun terlihat menakutkan, tapi ternyata Homeboyz bisa menciptakan